Pagi, Bu. Ya. Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, baik ya. Baik semua. Kita bertemu lagi dengan Ibu Guru ya. Ya. Hari ini sesuai dengan janji Bu Guru kemarin bahwa kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1 yang berjudul kerja keras berbuah kesuksesan. Ya, kita masuk ke pembelajaran 1. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita. Nah, apakah kalian sudah absen hari ini? Belum, Bu. Oke, kita sudah absen. Ternyata di sini yang tidak masuk 1 orang ya. Yang nggak masuk sudah Bu Guru rekam. Semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul kembali pada Zoom meeting kita hari ini anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru minta ketua kelas Satya bisa pimpin doa secara nasional ya. Silakan Satya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Satya. Tidak henti-hentinya Bu Guru mengingatkan kalian tentang 5M. Ya, apa aja itu 5M anak-anak? Dari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Kita masih belajar dari rumah ya anak-anak ya. Jadi kita belajar masih menggunakan Zoom karena jadwal PTM kita sangat terbatas dan ada juga anak-anak yang belum disetujui untuk mengikuti tatap muka. Maka dari itu pembelajaran kita masih intens pada Zoom ya. Jadi anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru ada punya sebuah lagu yang dimana berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu adalah wirausaha. Tahun pemudi-pemuda Indonesia dengan baju khusus untuk bangsa. Maju menjadi kita harus semangat ya, berjuang untuk pemudi-pemuda Indonesia. Jadi kita harus semangat berusaha agar untuk memajukan perekonomian bangsa. Ya anak-anak ya, kalian adalah sebagai generasi penerus pemuda dan pemudi Indonesia. Mang Adit untuk memimpin tepuk PPK. Silakan Mang Adit. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalis, mandiri, pendirian, gotong royong, integritas, PPK. Iya, pinter. Kan Sri Devi. PPK. Cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. Iya, pintar. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kamu masih ingat lomba-lomba dalam pemeran negara-negara ASEAN? Masih ingat nggak? Ya, masih ya. Jadi sebagai syarat kita mengikuti lomba, kita harus mengisi formulir pendaftaran anak-anak. Ya. Oke, jadi kita tuh sekarang akan belajar tentang formulir pendaftaran ya. Pembelajaran hari ini kita yang pertama bahasa Indonesia, kita akan
melihat berbagai jenis teks formulir. Ada teks formulir lomba, ekstrakurikuler, terus ada teks formulir untuk ujian. Kalian kan udah kelas 6, jadi kalian ada mengisi lembar jawaban yang dimana berisi formulir di dalamnya. Kita akan melihat tayangan video anak-anak. Ya, iya video tentang macam-macam magnet. Kita akan belajar tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kita juga akan menonton sebuah video. Pembelajaran hari ini juga sudah Bu Guru berikan ke kalian ya, bahan ajarnya ya, kemarin ya. Sudah diterima semua? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Apakah kamu masih ingat lomba-lomba yang kemarin? Masih ya? Masih. Nah, Bu Guru mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu formulir? Dinda, Bu. Ya, Dinda, boleh Dinda. Apa itu formulir, Dinda? Lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Iya, benar. Ya, jadi formulir itu adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan ya tentang data diri. Ya, formulir ini diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Jadi, umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Masih banyak lagi ya. Kalian sudah lihat jenis formulirnya yang ada di atas? Apa itu formulir? Saya Bu Sri Devi, Bu. Ya, Sri Devi. Apa itu formulir, Sri Devi? Sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi secari kertas yang berisi tentang data diri. Iya, pintar Sri Devi. Makasih Sri Devi. Bu. Ya, jadi benar ya. Sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan diri yang harus diisi. Apakah kalian pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Saya Bu Sri Devi. Iya, pernah ya? Nah, Ya, jadi kita pernah ya. Nah, apa saja jenis-jenis formulir yang kalian ketahui? Ada 3. Satu dulu, siapa yang bisa? Ya, Sri Devi. Apa Sri Devi? formulir mengikuti ekstra, formulir lomba, dan formulir mengisi data ujian. Iya, wih diborong sama Sri Devi. Ya, diborong jawabannya sama Sri Devi ya. Oke. Jadi benar, formulir mengikuti ekstra, formulir mengikuti lomba, dan formulir mengisi ujian. Jadi formulir itu terdiri dari beberapa bagian, ya. Berapa bagian kalian lihat pada proyektor pada laptop? Ya. Nah, berapa? Ya, ya. Ada apa saja, Daichi? Bagiannya ada apa saja? Bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Iya, ada bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Nah, Bu Guru mau nanya nih, bagian kepala ada apa saja? Dinda, Bu. Ya, Dinda, boleh Dinda. Nama lembaga, alamat, nomor telepon. Benar. Kalau bagian tubuh isinya apa saja? Siapa itu yang tadi lagi? Dinda, Bu. Oh, yang lain dong. Ya, silakan Adiwira ya. Adiwira, coba bagian tubuhnya apa saja? Nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan lain-lain. Iya, pinter. Terus bagian ekor ada apa saja? Komang Adit, bagian ekor apa saja? Tempat, tanggal pengisian, dan tanda tangan. Pintar ya. Jadi ada 3 bagian ya, ingat. Jadi bagian kepala, ada bagian tubuhnya, ada bagian ekornya ya. Jadi semua harus kalian isi sesuai dengan data diri kalian dengan lengkap. Ya, dengan lengkap. Nah, contoh-contoh menggunakan formulir yaitu yang pertama membuka rekening bank. Apakah di sini sudah punya tabungan semua? Belum. Ada yang sudah ya. Daripada uangnya dibelanjakan, lebih baik kita tabung ya.
Iya. Nah, misalnya mengikuti suatu perkumpulan. Sepertinya kalian organisasi-organisasi ya. Sepertinya banyak yang belum sih. Karena masih SD. Kalau biasanya perkumpulan itu turun-turuni misalnya kalau udah jadi STT. Ya. Terus pendaftaran sekolah pasti mengisi ya semuanya dulu. Iya, Bu. Nah, membuat KTP, SIM, ini orang tua kalian atau kakak kalian. Dan ada mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Oke, semua sudah Bu Guru share ya LKPD-nya ke grup-grup kalian masing-masing. Semua sudah menerima ya? Ya, Bu. Oke. Nah, ada 7 pertanyaan. Coba kalian rembukan dengan teman-teman kalian ya. Didiskusikan dengan teman-teman kalian selama 10 menit. Halo, selamat pagi anak-anak. Iya, oke ya. Kalian sudah masuk di grup-grupnya ya? Ya. Sekarang kalian rembukan apa saja isi dari LKPD 1 itu. Jadi kalian harus membedakan formulir-formulir itu ya anak-anak ya. Ya, ada 7 pertanyaan. Silahkan dikerjakan. Kalian kerjakan tiap-tiap kelompok nanti mengerjakan ya. Tiap-tiap anak ya semua mengerjakan. Nanti kalian kirimkan lagi ke GCR. Kira-kira ada yang sulit nggak dari materi itu? Ada yang kalian tidak ketahui? Ya. Oke, Bu Guru tinggal ya. Bu Guru masuk ke kelompok lainnya. Silahkan bekerja dengan baik semuanya. Oke. Halo anak-anak, bagaimana tugas kalian? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Ada mengalami kesulitan? Bagaimana Daichi? Ada kesulitan nggak? Oh iya. Ya anak-anak ya, kalian jadi membedakan 2 formulir tersebut ya. Jadi ada 7 pertanyaan. Kalian bisa rembukan dengan teman-teman kalian. Semua nanti menulis pada buku tulisnya. Nanti kalian kirimkan lagi pada GCR ya anak-anak ya. Oke, siap. Silakan bekerja dengan baik. Halo anak-anak, sudah 10 menit berlalu. Dibuka videonya dan dibuka mikrofonnya. Nah, sudah ya? Ya, Bu. Kita akan membahas sekarang. Oke, Guru minta kita akan membahas untuk LKPD 1-nya ya, Nana ya? Ya, Bu. Minta kelompok 1 dulu, silahkan kelompoknya Mang Adit. Siapa yang mau bicara? Silahkan dikemukakan hasil dari diskusi kalian. Mang Adit, Bu. Oke, Mang Adit, silahkan. Yang saya temukan dari kedua formulir tersebut adalah data untuk mengisi identitas diri yang lengkap dan tujuan dari mengisi formulir tersebut. Nah, oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3, kelompoknya Hana. Silakan lanjutkan Hana. Perbedaannya adalah formulir A bagian identitas lebih lengkap daripada formulir B. Formulir A untuk kegiatan lomba dan formulir B untuk kegiatan ekstra. Silakan kelompoknya Sri Devi. Bu. Ya, silakan Sri Devi. Tujuan dari formulir A adalah untuk mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN. Kelompoknya Adel. Formulir yang kita butuhkan untuk mendaftarkan suatu kegiatan dan dibutuhkan bagi pihak yang membutuhkan data kita untuk suatu kegiatan. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, Bu Guru rangkum dari kelompok 1 dan kelompok 5 sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Guru simpulkan sekarang. Oke, jadi yang pertama tuh yang ditemukan dalam formulir A dan formulir B, jadi lebih lengkap yang A ya dibandingkan yang B. Ya, Bu. Ya, jadi tujuan formulir A itu untuk ikuti lomba cerdas cermat.
Sedangkan yang B itu untuk pendaftaran ekstra. Nah, formulir kita butuhkan untuk mendaftarkan suatu kegiatan dan dibutuhkan pihak yang membutuhkan data kita untuk suatu kegiatan. Dan dapat Bu Guru simpulkan, jika kita akan mengikuti suatu kegiatan, kita harus mengisi data diri yang diminta agar pihak penyelenggara bisa memprosesnya. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya yang ada di pintu lemari es. Kenapa dia bisa nempel cendera mata itu pada lemari es? Kira-kira kenapa? Bambu. Karena ada magnet. Ya, benar. Karena ada magnetnya ya. Untuk IPA-nya kita akan mempelajari tentang magnet ya, Nana ya. Kira selain yang ditempelkan pada kulkas itu, di mana kita bisa menemukan magnet? Benar-benar kita. Lagi. Ya, Re, di mana, Re? Kita dapat, Re? Di Kompas, Bu. Ya, pinter, di Kompas. Apalagi menggunakan magnet. Benda, Bu. Tutup tempat pensil, Bu. Boleh. Ternyata banyak ya menggunakan magnet. Yang pertama dari Re, yaitu adalah kompas, benar. Terus tadi Sri Devi bilang penutup kotak pensil. Hana bilang penutup tas. Banyak lagi ya dalam Tempelan kulkas, Bu. Ya, benar. Lihat nih. Ini namanya magnet. Magnet itu terdiri dari kutub selatan dan kutub utara. Itu ya. Sama selatan, utara. Seperti itu ya. Agar kalian lebih mengetahui tentang magnet, kita simak video berikut ya. Semuanya. Iya, Bu. Ya, perhatikan dengan baik ya. Ya. Sekarang kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Sekian ya anak-anak ya untuk macam-macam magnetnya. Iya, Bu. Dulu ya bisa lihat videonya ya. Lalu kembali lagi untuk memberikan kalian penjelasan dari video tersebut ya. Tadi kalian di video sudah melihat macam-macam bentuk magnet ya? Iya. Nah, kalau bentuk magnet yang benar itu lambangnya memang pakai N dan S. Ya, dimana adalah pakai bahasa Latin ya, pakai bahasa Inggris. N itu adalah north. North yang artinya Utara. Terus selatan. Nah, ada juga magnet jarum. Nah, magnet jarum ini yang digunakan pada kompas. Ya, ada magnet tabung. Terus ada magnet batang. Ada magnet lingkaran. Dan ada juga magnet cincin. Sekarang kalian kembali lagi pada kelompok kalian. Ya, sudah Bu Guru share ya semua di grupnya. Di grup tadi pagi sudah share juga semua. Jadi satu paket ya semuanya ya. Ya, Bu. Nah, silakan kalian masuk pada grup kalian kembali. Kita akan memantau kembali ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan matikan video dan di mute. Terima kasih. Udah, pertanyaannya. Oke, gimana? Kembali lagi dengan saya. Sudah sampai mana? Bagaimana? Ada yang kesulitan mengerjakannya? Ada?
Aman, aman? Aman nggak? Putri yang sebelah mana nggak taunya? Putri yang mana nggak taunya? 3. Apa itu soalnya? Coba disebutkan. Oke, ya. Baik ya semua ya. Bisa ya? Aman ya? Bu Guru tinggal ya. Oke, bye. Oke anak-anak, sudah 10 menit berlalu. Silakan sekarang kita akan membahas LKPD 2 ya. Ya. Bu Guru acak deh dulu. Sekarang kita mulai dari kelompok 5. Ya, kelompok 5 itu kelompoknya Adel. Adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain dengan gaya magnet. Silakan kelompok 4. Ya, Bu. Berdasarkan asalnya, magnet alami yang ditemukan di alam seperti magnet bumi. Ya, terima kasih Gung Dasya, benar ya. Jadi jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya ada magnet alami dan berdasarkan sifatnya ada yang permanen dan sementara. Nah, oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Utara, U, dan kutub selatan S. Oke, jadi simbol U dan S menunjukkan letak kutub ya anak-anak ya pada magnet. Ujung dengan simbol U pada magnet adalah kutub utara. Sedangkan simbol S pada magnet adalah kutub selatan. Silakan kelompoknya Mang Adit. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Terima kasih Daichi, benar ya. Jadi magnet ada magnet jarum yang menyerupai jarum kompas. Setelah itu ada magnet U atau magnet ladam nama lainnya ya, berbentuk seperti tapal kuda. Ya, itu yang kita sudah pelajari ya tentang magnet. Ya, dari magnet itu kan kita lihat dari pameran-pameran ASEAN itu ya. Nah, pameran-pameran ASEAN itu juga untuk memajukan perekonomian. Nah, lihat gambarnya. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkungan ASEAN? Tahu nggak? Banyak sekali kerjasamanya. Ada yang tahu nggak semua? Tahu, Bu. Tahu ya, banyak sekali. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, bidang olahraga. Ya, pintar. Agar lebih mengetahui apa saja tentang kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut, Bu Guru ajak simak video lagi anak-anak. Ya, Bu. Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, membentuk kerjasama di bidang operasi ASEAN, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Jadi begitu bentuk-bentuk kerjasama kita. Ya, jadi kita ada mengimpor, ada mengekspor, terus kita ada kegiatan dengan AFTA ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya ya. Indonesia memiliki potensi peran penting dalam kerjasama ekonomi. Dapat diuraikan sebagai berikut ya. Bu Guru minta tolong coba dibacakan. Yang pertama, Daichi, nomor 1 coba baca Daichi. Hingga tahun 2012, Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTT 1, yaitu di Jakarta dan Bali. Yaitu Jakarta dan Bali. Ya, Dinda, Bu Guru minta tolong coba dibaca Dinda. Indonesia menjadi pemrakarsa, inisiator, dan motor penggerak organisasi ASEAN. Oke, Sri Devi, raise hand, silahkan. Nomor 4. Indonesia sebagai salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau EMEA. Dasya sekarang, Gung Dasya. Indonesia bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand
memprakarsai terbentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada 28 Januari 1962. Adi Sudarma, silakan. Indonesia menjadi tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makan. Silakan Mang Adit yang ketujuh. Pada tahun 2012, sesuai dengan KTT 21 ASEAN, Indonesia sebagai pemimpin negosiator regional Comprehensive Economic Partnership. Ya, partnership. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama ya, ekonomi ASEAN ya. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti dengan baik ya. Setelah tadi kita sudah video, kita sudah melihat bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, kita sekarang kembali lagi masuk pada LKPD 3. Nanti LKPD 3 ini kalian akan presentasikan. Ya. Bu Guru akan bantu menge-sharekan tugas kalian ya. Silakan di mute dan di stop video. Silakan kerjakan ya. Gimana, sudah sampai mana perkembangannya? Sudah mau selesai? Ya. Nanti kalian kirim ke WA Bu Guru ya jawabannya ya. Salah satunya ya. Ya, nanti akan Bu Guru share di seperti Bu Guru mempresentasikan seperti biasanya. Nanti kalian yang jelasin, tapi kan Bu Guru udah ada tayangannya di layar ya. Nah, ngerti ya? Sudah mau selesai belum? Ya, oke. Bu Guru tunggu. Terima kasih ya. Tetap semangat. Oke. Anak-anak, kita mulai lagi ya. Ya, Bu. Lagi. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya, mempresentasikan hasilnya. Nah, silakan nih kelompok 1 dipresentasikan. Silakan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya. Menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Nah, terima kasih Mang Adit. Kelompoknya sudah mengirimkan juga. Bu Guru sudah lihat ya. Silakan kelompok 2. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Terima kasih Gong Antin atas perwakilan dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Silakan Damar. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pendiri organisasi AFTA dan APEC. Terima kasih Damar atas perwakilan dari kelompok 4-nya ya. Kelompok 3 ya, silakan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Indonesia menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Free Trade Area. Terima kasih Adiwira, perwakilan kelompok 3. Beri aplaus untuk teman kita. Sekarang kita menuju kelompok terakhir, kelompok 5. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, Pak. Serta dalam masyarakat ekonomi. Ya. Benar ya. Pintar semua anak-anak Bu Guru. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk semangat. Semangat. Sekarang Bu Guru akan simpulkan ya pemecahan masalahnya itu. Jadi benar sekali peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ada sebagai pendiri organisasi AFTA dan APEC. Dengan kalian sudah mempresentasikan dan Bu Guru sudah menyimpulkan, jadi berakhir pula pembelajaran kita hari ini anak-anak. Wah, seru ya. Banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kita sudah belajar 3 mata pelajaran tadi anak-anak ya. Ya. Nah, yang pertama ada bahasa Indonesia. Ya. Sama formulir. Formulir. Itu IPA-nya kita belajar tentang apa? Magnet. IPS-nya kita belajar tentang apa? ASEAN. Kita sudah belajar sangat banyak dan kita sudah berpresentasi, kita belajar menggunakan
menggunakan WhatsApp grup untuk diskusi kelompok, ya seperti itu ya. Jadi kita ternyata masih tetap bisa aktif nih dengan pembelajaran yang seperti ini, walaupun kita di rumah aja ya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan terkait pembelajaran tadi, jika tidak mengerti, kalian bisa japri Ibu Guru atau kalian bisa tulis di ruang GCR. Guru ingat kembali untuk tugas LKPD 1 dan LKPD 3, kalian kirimkan kembali ke GCR yang sudah sediakan ya Nana ya. Evaluasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, waktunya sampai pukul 1 siang ya Nana ya. Tidak henti-hentinya Bu Guru tetap menghimbau kalian untuk 5M ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kita tutup dengan doa ya Nana ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Doa Hayu, asik. Terima kasih anak-anak. Kasih. Kasihnya. Sawe gehele. Sama-sama, Bu.